Rok deh. Coba. Surah merdunya coba diperdengarkan. Pakai mic-nya. Setelah sholat asar, janganlah engkau sibuk kecuali dengan belajar ilmu, menolong saudara muslim, membaca Al-Quran, atau melangkahkan kaki untuk mencari rezeki yang dapat menjadi penolong dalam urusan agamamu. Terus ini yang paling penting nih, paragraf ini yang paling penting. Tidak pantas jika waktu-waktumu nganggur dan percuma. Nah, ya garis bawah ya. Percuma itu. Atau Sekali lagi. Diulang. Dengarkan semua. tidak pantas jika waktu-waktumu nganggur dan percuma. Atau engkau hanya menyibukkan diri dengan berbagai hal sesuai kemauan nafsu dan sesuai kesempatan. Nah, ingat jam dulu. Ini paham nggak ini kalimat ini? Paham semua? Paham semua ya? Paham? Bisa nggak kita kerjain? Insya Allah. Nah, insya Allah. Karena apa? Karena kita lagi nanam ini. Kalau kita nanam nganggur, kalau kita ngisi waktu kita dengan hal yang percuma, kalau kita sedang menanam dengan menyibukkan diri berbagai hal-hal yang hanya sesuai dengan kemauan nafsu dan sesuai dengan kesempatan, berarti apa? Buahnya sesuai dengan yang kita tanam, ya. Buahnya sesuai dengan yang kita tanam. Lanjutkan. Sebaiknya engkau selalu meneliti dirimu, mengatur wirid-wiridmu dan memprogram jadwal kegiatanmu, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Engkau harus selalu memenuhi setiap waktumu dengan kesibukan yang baik dan bermanfaat, lalu engkau harus disiplin istiqomah dengan agenda itu. Nah, sebentar. Mungkin di antara kita udah tekad tuh, apalagi ini hari Senin nih, tulis targetnya ini. Aku ingin ujian tanggal sekian, setoran tanggal sekian, murojaah berapa juz, targetnya zikirnya berapa dan segala macam. Dah itu dibikin. Setelah itu apa? Janji tinggallah janji. Rencana tinggallah rencana. Yang terlaksana apa? Yang terlaksana apa? Biasanya. Ya, biasanya kita ngikutin ini nih, sibuk dengan kemauan nafsu. Waktunya nganggur, banyak tidur. Iya, astagfirullah. Banyak tidur. Akhirnya apa? Ngelantur ngomongnya itu. Terus apa? Nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya apa? Masuk kubur. Nah, itu awas bahaya nanti. Kalau sudah masuk kubur apa? Laif. Kalau sudah masuk kubur gimana? Nggak bisa kabur. Kalau sudah masuk kubur nggak bisa kabur. Ada orang yang masuk kubur kabur. Nah, makanya harus kita perhatikan baik-baik itu, pikirin benar-benar itu. Coba kita ketuk hati kita itu, coba. Kalau masuk kubur sudah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Makanya dengarkan nasihat yang baik-baik itu. Kalau sudah datang Israil alaihissalam, udah selesai kita. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Yang namanya ajal itu kalau sudah datang, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Itu banyak di Al-Quran itu. Dia minta hidup lagi. Aku ingin jadi orang soleh. Aku ingin bersedekah. Nggak bisa lagi. Kalaupun dikembalikan, kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau dikembalikan, pasti dia kerjain lagi yang sudah mereka kerjakan sebelumnya itu, yang waktunya nganggur, percuma, ngikutin hawa nafsu, dikerjain lagi yang sama itu. Wa innahum lakadzibun, mereka itu apa? Pendusta saja, tukang bohong. Nah, makanya supaya kita bukan salah satu tokohnya, karena namanya nggak disebutin oleh Allah. Kalau nggak disebutin namanya apa berarti? Berarti bisa jadi kita tokohnya itu yang ngomong begitu. Lihat di Quran surah An-Naba yang akhirnya itu apa? Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafir, apa kata orang-orang kafir apa? Ya laitani kuntu turaba. Apa artinya itu? Aduhai celaka aku. Wah, enak ya kalau aku dulu
jadi tanah aja. Terjadi nggak itu? Enggak, dihukum udah dia. Tapi kalau orang yang beriman misalnya seperti Sayyidina Abu Bakar, aduh enak sekali kalau aku jadi daun, kalau aku jadi batu. Masih hidup beliau, masih hidup ngomong begitu. Jadi kalau kita masih hidup berandai-andai begitu, biasanya itu ciri-ciri husnul khotimah. Kenapa? Karena dia bersungguh-sungguh. Dengarin baik-baik ini nasihat yang baik ini. Nggak ada saling nolong nanti itu. Nggak ada yang nolong kita kecuali amal yang sudah kita lakukan itu. Kita dekat sama Al-Quran, Al-Quran nolong kita. Kita suka bersedekah, lillahi ta'ala, sedekah nolong kita. Kita suka tidur nggak bisa nolong kita. Nggak bisa. Macet. Yang suka jajan nolong nggak kira-kira? Nah ingat pas kita mau jajan itu, aduh ini menolong aku nggak ini? Nanti setan bisikin, kan kamu ini apa namanya? Kasih nafkah petani-petani tembakau katanya. Mati nanti industrinya katanya. Itu kita awas loh. Kita harus jernih ya dalam berpikir. Harus jernih dalam berpikir. Jelas nggak? Ini aneh ketawa-ketawa tapi serius loh. Karena aneh mikirin ini terus tuh. Benar. Bukannya aneh nggak malas juga. Habis subuh tadi capek, ngantuk rasanya itu. Cuman apa? Karena tadi mau enak dikubur tadi itu, makanya tetap berada di sini. Kayaknya nggak ada yang marah kalau aneh pulang-pulang aja. Nggak ada yang marah. Nggak ada yang nuntut misalnya, kamu sudah digaji, kok nggak benar kamu kerjamu itu. Nah kenapa? Karena mikirin mau enak tadi dikubur. Ya, pikirin terus itu. Pikirin terus. Jangan cuma sekali dua kali, setiap saat kita pikirin itu. Sehingga itu akan mendorong kita, walaupun kita nggak mau ngerjain yang baik. Kita nggak mau nih ngerjain yang baik nih. Tapi ya terpaksa kerjain. Kenapa? Karena kita mau enak hidup di kubur. Hidup di kubur itu, coba lihat. Orang yang meninggal di zaman Nabi Adam, udah selesai belum dia dikubur? Masih itu. Kita nggak usah mikirin akhirat dulu deh kalau terlalu jauh misalnya dalam pikiran kita. Lihat aja dulu dikubur itu. Orang di zaman Nabi Adam. Kalau nggak usah zaman Nabi Adam deh. Kita ke sana aja ke kubur yang kita suka, kubur warga itu kan di sana ada tuh yang paling lama, misalnya 1930 dia sudah masuk kubur itu. Udah selesai belum dia? Belum sampai sekarang tuh. Berarti apa? Lama berarti. Nah, pikirin baik-baik. Jangan cuma mikirin kesenangan sesaat. Karena Ani sudah membuktikan, dan orang-orang sebelum kita juga sudah membuktikan, siapa yang sibuk terhadap kesenangan-kesenangan saat, nanti dia akan tidak dapat mendapatkan kesenangan-kesenangan yang lama. Ya begitu ya. Oke, jelas ini? Coba ini kan lagi sampai beres tadi, belum beres ya? Sampai mana tadi tuh? Agenda. Nah coba dibaca. Siapa kalian siapa? Coba Bang Kusim deh. Suara tegasnya itu kita mau dengar. Kasih Bang Kusim. Apa? Sama kayak ini semua kayak. Nah, dah. Announcer ini. Jangan mengutamakan hal-hal yang lain sebelum tugas tersebut engkau selesaikan. Dengan cara dan metode yang demikian ini, maka akan tampak keberkahan waktu bagimu, atau maksudnya sangat produktif. Adapun jika engkau selalu membiarkan dirimu menganggur sebagaimana menganggurnya hewan, nah datang ini, tanpa engkau tahu apa yang mesti engkau kerjakan di dalam setiap waktumu, maka waktumu akan habis dengan sia-sia dan akan hilang percuma. Padahal waktumu adalah umurmu, dan umurmu adalah modal pokok dalam kehidupanmu. Padanya tertumpuk nasib perdagangan akhiratmu, dan dengannya engkau akan sampai kepada kenikmatan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap napas dari napas-napasmu adalah mutiara yang tak bisa dinilai harganya. Nah, dengerin ini nih.
Setiap napas kita itu bagian dari napas-napas kita itu apa? Lebih berharga dari mutiara. Tiara. Sebab napas yang sudah terlewatkan tidak akan ada penggantinya, dan jika telah keluar maka tidak mungkin kembali lagi. Maka janganlah menjadi seperti orang-orang bodoh yang mudah tertipu, yaitu mereka yang setiap hari merasa senang dengan tambahnya harta benda padahal umur berkurang. Kebaikan macam apa sih yang diraih oleh orang yang hanya bertambah harta namun umurnya semakin berkurang? Nah, dengarkan ya. Orang yang bertambah harta aja umurnya berkurang itu rugi. Apalagi umurnya berkurang, hartanya nggak berkurang juga. Nah, tambah rugi itu. Tambah rugi. Positif. Dah, mungkin ini dulu ya. Diulang-ulang lagi. Dengar nggak ini? Dibaca-baca terus. Aneh nggak punya niatan apa-apa kecuali pengen kita semua bahagia. Ya, bersungguh-sungguh. Kalau misalnya kalian ngerjain yang produktif, aneh senang-senang aja. Bahkan kalau misalnya taraweh 8 rakaat misalnya cuman, terus kalian tidur nggak apa-apa. Yang aneh nggak suka main handphone. Ada yang ngontrol main handphone, nah itu nggak suka aneh. Padahal bulan Ramadan ngaji lah, ngulang hafalan setidaknya kalau nggak ngafal. Supaya kita bahagia, enak nanti. Tersenyum kita. Waktu didatangin Israel, kita bilang, wah sudah lama kutunggu-tunggu. Kita pengen jadi orang yang begitu, sehingga enak hidup kita. Ya, kita menjadi orang yang benar-benar hidup. Jadi nggak sia-sia usia kita itu. Dijemput Rasul, pas meninggal. Coba dijemput Rasul, enaknya bukan main. Banyak kisah-kisah begitu. Di kitab Syiar Alam Nubala tuh banyak tuh. Sampai dia sudah meninggal masih bisa ngomong tuh. Cepat mandikan aku, cepat kuburkan aku. Rasul udah nunggu, kudu bilang sama Rasul, nanti Rasul tunggu dulu. Disampaikan ke Aisyah, kata Aisyah memang Rasul menyampaikan nanti akan ada umatku, dia sudah meninggal tapi ngomong. Itu ada di kitab Syiar Alam Nubala tuh, karya Imam Az-Zahabi. Nah, kita pengen jadi orang-orang yang begitu. Makanya jangan sia-siakan usia itu, ya. Jangan disia-siakan. Aneh sering kali marah misalnya sama Renat Laif Dahis. Bukan untuk apa-apa, supaya pakai waktunya itu dengan baik. Sudah terlalu banyak orang-orang yang menyesal ketika dia sudah meninggal itu. Sudah terlalu banyak. Masa kita mau jadi salah satu di antara orang begitu? Nah, ini juga mau antum semua begitu. Kita sekarang menanam, nanti sabar. Tanam yang baik, rawat, nanti kita akan petik buahnya. Mayazra', ya siapa yang menanam maka dia akan panen. Ini saja, mudah-mudahan masuk ke dalam hati kita. Ingat, ilmu yang bagus, ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan. Bukan sekedar ngomong aja, ngomong jago, ngomong bagus tapi prakteknya nol. Nah, kita nggak mau jadi orang-orang begitu. Orang-orang begitu tidak dipakai, tidak laku, tidak akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang-orang seperti itu nyusahin aja hidupnya itu. Nah, kita nggak mau jadi orang yang nyusahin. Aneh sering cerita. Dulu aneh bilang sama Allah, ya Allah, kalau hidupku ini nyusahin aja, nyusahin orang tua, nyusahin anak, nyusahin istri, matiin saja, matikan saja. Kenapa aneh nggak pengen nyusahin? Tapi aneh nggak bisa untuk bermanfaat dulu itu. Nggak bisa bermanfaat, tapi aneh nggak mau nyusahin, artinya ngomong begitu, ya Allah matikan saja saya ini kalau nyusahin aja hidupnya. Nah terus apa? Bersungguh-sungguh menanam. Apa yang bisa kita tanam, lakukan. Kita misalnya nggak bisa bikin rudal untuk nyerang itu, nggak bisa kita. Bikin nuklir misalnya, nggak bisa. Kerjakan yang bisa aja, apa yang kita bisa lakukan. Nanti kita akan panen. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Bersungguh-sungguhlah, capek-capeklah, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati baru kita istirahat. Jangan baru disuruh ngaji sedikit mulai mengeluh, disuruh sholat panjang dikit mengeluh. Jangan dikit-dikit mengeluh. Mau jadi apa Islam ini kalau misalnya generasinya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit meminta, dikit-dikit merengek-rengek kepada manusia.
Ini saja kita akhirin alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min ulil albab. Allahumma ij'alna minal ladzina qila lahum ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'alna mimman radiyallahu anhum wa radu an. Allahumma ij'alna mimman wujuhun yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.